untuk penyetoran tugas seperti ini. Jadi masuk ke kelas yang kita ikuti, kemudian memilih tugas, atau biasa akan muncul di depan itu tugasnya, seperti itu. Kemudian tinggal kita kerjakan. Nah, kalau sudah teman-teman mengisi telah mengisi formnya, nanti bisa mengisi formnya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk menandai mark as done, atau biasanya menyerahkan tugas seperti itu. Kalau sudah, tinggal ditandai. Nah, itu akan muncul siapa-siapa yang sudah menyetorkan tugas. Nah, walaupun dia sudah mengerjakan ini tapi belum menyetorkan tugas, dianggap belum menyetorkan, seperti itu. Kemudian masih bisa diubah kalau misalnya ada perubahan, teman-teman mungkin belum selesai mengerjakan dan sebagainya, atau masih ada perubahan, ya bisa di unsubmit. Jadi belum. Nah, kemudian untuk menyetorkan tugas nanti dari mentor akan ada tugas yang diberikan, dan tentunya bukan hanya form ya, bukan hanya menggunakan form, tapi mungkin ada dalam bentuk pengerjaan dan lain-lain. Nah, kalau ingin menyetorkan ya mungkin teman-teman sudah tahu, tinggal menambahkan seperti ini. Misalnya file atau apa, tinggal kita memilih dari komputer dan menyerahkan seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal menyerahkan. Atau biasa di sini kalau misalnya teman-teman ngupload tugas dan sebagainya tuh tulisannya turn in atau masukkan, dan tinggal menyerahkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Insya Allah tidak terlalu ribet, dan semua tugas akan berpusat di kelasnya masing-masing, sehingga teman-teman nanti bisa memantau. Biasanya kalau teman-teman mengaktifkan notifikasi akan muncul di email. Nah, mungkin ada teman-teman yang merasa terganggu dengan notifikasi, mungkin bertumpuk dan sebagainya, itu bisa dinonaktifkan. Tinggal masuk ke pesannya, kemudian nanti ada ke bagian bawah, nanti akan ada tulisan berhenti langganan atau unsubscribe, seperti itu, sehingga nanti tidak muncul lagi notifikasi. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kita akan mulai ya, karena waktu juga nanti khawatir kemalaman. Teman-teman yang lain nanti bisa menyusul. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada materi kita atau mentor kita, Bang Handika Surbakti, sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kami ucapkan teman-teman menti atau peserta mentoring yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir lebih awal untuk mengikuti materi kita pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih sekali teman-teman bisa berpartisipasi untuk mengikuti setiap sesi dari mentoring ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum saya serahkan ke Bang Handika Surbakti, teman-teman perlu diketahui bahwa ketika proses pemberian materi, penyampaian materi oleh pemateri kita atau mentor kita, teman-teman kami harapkan untuk tidak mengaktifkan suaranya, kecuali nanti saat sesi tanya jawab di belakang dari akhir. Oleh karena itu nanti kami akan menonaktifkan fitur untuk unmute, sehingga teman-teman nanti diskusinya nanti di akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan ke Bang Handika Surbakti sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Padanya kami persilakan. Silakan Bang Handika. Terima kasih, Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nih? Jelas, jelas. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di sesi pertama dari program mentoring ini. Terima kasih Munir sudah me-arrange acara ini pada malam ini juga. Ini teman-teman juga para menti silahkan nanti kita bisa diskusi banyak pada malam hari ini. Jadi malam hari ini udah ada bergabung 19, berarti ada 17 menti ya. Semoga yang lain segera bisa bergabung. Ini udah kita record kan Nir ya? Oke. Jadi teman-teman, saya bayarnya ya peci-nya ya. Udah lama nggak pakai peci sih ini. Oke lah. Jadi malam ini kita bakal sederhana. Saya akan berbagi overview bagaimana isi dari formulir beasiswa LPDP, daftar beasiswa LPDP itu. Ini sebenarnya materi yang jarang sekali ada di materi-materi workshop beasiswa. Karena biasanya workshop beasiswa itu fokusnya ke proposal studi, rencana studi, esai, terus CV dan seterusnya. Tapi ini sengaja kami buat materi ini karena memang kemarin banyak teman-teman yang terkendala di sini. Dan bukan terkendala sih, masih kebingungan mengisinya harus mulainya dari mana. Jadi malam ini saya akan overview saja bagaimana sih itu strategi pengisian formulir. Tapi sebelum itu, saya juga akan berbagi sedikit karena teman-teman ini mengikuti program mentoring, saya ingin berbagi sekitar 5 menit bagaimana agar program mentoring ini bisa efektif dan berhasil. Nah, ya. Jadi ada sebuah artikel dari TED.com yang bertanya, are you mentorable or not? Apakah kamu itu cocok atau bisa dimentorin atau tidak kayak gitu ya. Jadi program mentoring ini kan kita kemas bukan program webinar ya. Jadi program yang berkelanjutan sampai 3 bulan bahkan. Artinya ada keberlanjutan yang kita harapkan dari di sini. Nah, teman-teman sekalian, kita harapkan bisa konsisten dan istiqomah di program ini gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan apa syarat agar program ini bisa berhasil, terutama dari perspektif menti, teman-teman, which is teman-teman. Jadi mentorship itu two-way relationship. Jadi dua arah. Jadi bukan kami para mentor, para fasilitator itu yang ngecekokin teman-teman, ngasih tahu terus teman-teman dari menu. Tapi two-way relationship. Ada mungkin beberapa nanti yang kalian dengar dari perspektif kami, mungkin belum pernah dengar dari perspektif lainnya, mungkin berbeda dengan mati lampu di sini. Mungkin berbeda dengan pandangan teman-teman, tapi itu adalah kita two ways. Jadi tapi itu adalah namanya two ways relationship. Jadi teman-teman bakal dituntut untuk bisa membangun relasi balik kayak gitu ya. Mohon maaf ya di sini mati lampu, saya matikan dulu videonya. Jadi kalau maksudnya two ways relationship itu jadi program ini nggak akan berhasil kalau cuma satu arah. Jadi monolog, tapi butuh dialog kayak gitu. Jadi teman-teman diminta partisipasinya aktif gitu, bertanya kayak gitu ya. Nanti makanya kan kita bilang kan para mentor semuanya kemarin kita udah briefing siap itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman melalui chat, email, WhatsApp dan seterusnya. Nah, karena kita sebagai menti, maka kita harus menghargai waktu. Ya, waktu yang dialokasikan oleh mentor, dialokasikan oleh fasilitator. Jadi kita menilainya kan menilai itu bukan menghargainya kayak gitu ya. Mereka kan semuanya di sini adalah volunteer, sukarelawan, suka dan rela. Nah, jadi sukarelawan ya. Jadi suka dan rela gitu. Jadi makanya kita harus bisa mengapresiasi waktu mereka. Dengan apa? Dengan serius mengikuti, syukur-syukur dengan kita bisa aplikasikan ilmu yang didapatin dari mereka gitu ya. Jadi apalagi program kita mentoring ini dalam tanda kutip financially gratis gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah keseriusan teman-teman dan juga ya turut serta mendoakan lah biar mentornya sehat-sehat. Nah, ini juga penting nih. You are clear about what you are looking from a mentor. Jadi kita harus clear nih kalau misalnya kita diskusi sama mentor, kita minta nasihat nggak bisa kayak minta nasihat sama kiai, mohon maaf. Kalau sama kiai kan kita bisa minta nasihat bebas ya. Kiai, nasihatin saya. Nah, kayak kita itu udah jago, kayak gitu bisa tahu nih orang ini butuhnya nasihat, dinasihatin dan itu relevan. Nah, mentor itu kadang nggak bisa kayak gitu. Karena kita punya keterbatasan. Jadi kalau misalnya diskusi sama mentor harus jelas pengen tahu apa. Nah, pengennya dapat apa sih? Pengennya yang didapatin poin apa kayak gitu ya.
Jadi kita juga biasakan diskusi dengan yang clear. Mungkin ini juga penting, kita bisa nerima input, advice, sometimes kritik, mungkin ya, nanti ada saran, ada nasihat, mungkin ada satu sisi kadang mungkin ada kritik dari tugas, nah, itulah namanya program mentoring. Nah, oke, kita bisa nanya ya, kayak kita jadi murid, apakah kita seorang murid yang baik? Tapi jadi menti juga gitu, apakah kita seorang menti yang baik gitu? Menti yang baik itu yang tadi. Ini juga you are open to whatever you can learn from your mentor. Jadi kita bisa ya namanya apa ya? Mau terbuka belajar, walaupun perspektifnya kan ini cerita kami. Nanti tentu ada yang beda juga, and that's okay. Tapi kita terbuka kayak gitu ya, diskusi terbuka. Itu saja untuk tentang are you mentorable or not. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi teman-teman yang baru join ini mohon maaf, ini di Tangerang Selatan, bukan di Tangerang Selatan teman. Ini di kontrakan saya mati lampu, jadi saya nggak bisa hidupin kamera. Kita masuk ke materinya. Nah, sekarang kita overview dan ini aturnya overview dan strategi harusnya, dan ini lupa. Overview dan strategi pengisian formulir. Sekedar mengingatkan kembali, kalau misalnya LPDP itu pertama ada seleksi namanya seleksi berkas. Inilah yang mengisi formulir ini teman-teman. Di formulir inilah nanti juga kita lampirkan yang namanya proposal studi dan rencana studi yang sudah kemarin ada di booklet di Juknis yang kita share, nanti diisi oleh Mbak Rizka dan Mas Anas. Nah, selesai kita mengisi formulir ini, kalau lolos ke tahap berikutnya baru masuk ke tahap seleksi berbasis komputer. Kalau lulus tahap seleksi berbasis komputer, baru masuk ke tahap wawancara. Kalau lolos wawancara, baru udah bisa menjadi calon awardee. Ikut persiapan keberangkatan atau PK, itu baru bisa jadi awardee. Nah, gitu ya. Kira-kira step-nya itu. Oke, saya teman-teman insya Allah udah kenal ya. Kalaupun nggak kenal, belum kenal, nanti boleh sambil jalan kita kenalan. Teman-teman di sini, saya butuh reaksinya nih. Karena kita semua di-unmute oleh Mas Munir. Teman-teman ada yang udah buat akun LPDP? Kalau udah buat akun LPDP, klik reaction tepuk tangan. Kalau belum buat reaction jempol. Saya pengen lihat. Yang sudah buat akun LPDP, buat reaksi. Oke, ini belum berarti. Oh, ada yang sudah. Lutfi. Oke, belum. Jack sudah. Ica Dwi sudah. Lumayan juga nih yang sudah. Oke, ada satu. Nah, oke. Berarti sebagian ini udah buat ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Either itu baru buat, atau mungkin udah nyoba sebelumnya jadi punya akun gitu ya, bisa juga kayak gitu ya. Oke, bagus, berarti teman-teman sudah ada yang buat juga. Nanti yang belum buat, nanti tugasnya salah satunya buat akun. Buat akunnya mudah kok, kayak buat akun sosmed kok. Jadi nanti salah satu tugas di materi saya ini buat akun. Oke, saya lanjut. Berarti udah beberapa yang buat. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir? Yang pertama adalah attention to detail. Jadi di formulir itu kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan, sepertinya simple, tetapi itu menguras energi untuk mengisinya dan membutuhkan ketelitian. Ya, membutuhkan ketelitian. Contoh, kita diminta mengisi riwayat organisasi. Karena itu dia harus klik satu persatu. Itu bisa untuk ngisi riwayat organisasi, pengalaman mengikuti acara konferensi dan seterusnya, itu bisa hampir seminggu kayak gitu. Karena kita kita banyak poin yang harus kita klik-klik. Makanya yang pertama adalah attention to detail. Semuanya kita perhatikan dengan detail, jangan sampai ada yang miss. Itu yang pertama. Nanti kita lihat contohnya teman-teman. Nanti langsung lihat gimana sih dalam formulir itu. Nah, yang kedua, kalau diminta mendeskripsikan sesuatu atau menuliskan sesuatu, keep it short and simple. Jadi nggak usah bertele-tele karena itu hanya di formulir. Termasuk nanti dinulis proposal studi dan rencana studi. Itu kan 2 halaman sampai 3 halaman. Kadang bisa cuma segitu. Jadi keep it short and simple. Jadi gimana kita mengeliminasi. Nah, ini nanti nih mentoring ini akan berfungsi di situ. Bagaimana kita mengeliminasi beragam pengalaman kita itu untuk dimasukkan ke apa?
ke formulirnya yang mana sih yang penting, atau ke proposal studi. Nih misal nih Mas siapa nih, Mas Torik misalnya, punya banyak pengalaman, tapi yang mana sebenarnya yang cocok dimasukkan ke proposal studi, atau yang mana yang sebenarnya yang cocok masukkan ke formulir. Contoh, kita bisa ikut seminar itu, apalagi sekarang ya webinar semua banyak sertifikatnya dan seterusnya. Dan LPDP nggak minta lampirin sertifikat ya. Disuruh meminta ngisi pengalaman mengikuti seminar dan konferensi. Kan 1 tahun itu, 2020 itu bisa nyampe orang apa ya, ratusan mungkin itu. Kalaupun nggak ratusan, bolehlah 50 kayak gitu. Ini 50-nya dalam 1 tahun, belum yang 2019, 2018. Jadi yang mana yang penting? Nah, di situ nanti kita mentoring ini akan berperan. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi, aku punya ini nih, kira-kira yang relevan, yang paling cocok dimasukkan di mana. Tapi ketika minta deskripsi, kita keep it short and simple. Jangan bertele-tele. Gitu ya. Yang berikut, nah ini contoh KISS itu. Ini kalau di atas ini bukan yang melaksanakan prinsip KISS, keep it short and simple. Nah, itu to the point kayak gitu ya. A ke B, ini bulat, muter-muter sana gitu ya. Padahal yang nggak dapat poinnya kayak gitu. Padahal poinnya sederhana sebenarnya, tadi buat jelimet kayak gitu. Nah, ini juga penting nih, mungkin teman-teman pernah dengar. Ketika meminta deskripsikan peran, ya, ketika kita disuruh mendeskripsikan peran, kita jangan cuma ngasih tahu kalau kita melakukan ini, tetapi adalah style. Kita menjelaskan 4 hal ini dalam singkat. Situation, task, action, result. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi esai beasiswa, seleksi konferensi, kepemudaan, ikut acara, kalau ditanya apa yang kamu lakukan, jawabnya pakai start. Situasinya bagaimana, deskripsikan sederhana, apa yang kira-kira harus diambil tindakannya, terus tindakan apa yang kita ambil, bagaimana hasilnya. Nah, jadi ketika kita, termasuk nanti di wawancara nih, misalnya ditanya, di sini ada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ketika di pesantren, perannya apa? Oh, saya berperan sebagai Ustadz asrama bagian bimbingan dan konseling. Nah, itu peran simple, tetapi kita harus deskripsikan. Ketika itu misalnya situasinya bagaimana sih? Jadi keadaan santri adalah budaya bullying itu lumayan marak di kalangan santri, makanya saya merasa saya melihat harus diambil tindakan seperti ini. Tindakan yang saya ambil ini selama 1 tahun atau 6 bulan program itu berjalan, ini hasilnya. Gitu ya. Nah, itu namanya STAR principle. Itu ada bukunya sih ini yang menjelaskan, tapi simpelnya adalah seperti ini. Situation, set the scene, gimana keadaannya, kasih gambaran. Terus apa yang mau dikerjakan, deskripsikan tujuannya, baru explain what you did, apa yang mudah kita lakukan ya. Baru apa, share the outcome, apa hasilnya. Nah, saya punya pengalaman ini cerita ketika saya S1 kan saya suka ikut kegiatan konferensi di dalam dan luar negeri. Ke luar negeri itu saya selalu pakai prinsip ini, mendeskripsikan program apa yang sudah saya lakukan. Dan yang paling berkesan itu adalah ketika saya ikut seleksi namanya Student Mobility Program ke Australia, itu orang-orang di saat ngasih konsep, ngasih wacana gitu. Nah, kala itu saya sudah pakai prinsip ini dan saya langsung otomatis direkomendasikan oleh penyeleksinya kayak gitu. Ketika teman-teman peserta lain itu menceritakan konsep bahwa mahasiswa itu harus begini, saya langsung cerita. Saya nyampe UIN Sunan Ampel Surabaya, saya lihat situasinya seperti ini, kegiatan mahasiswanya gitu-gitu saja, banyak fokus di politik mahasiswa, padahal tantangan di luar sangat banyak. Nah, saya merasa perlu sebuah wadah baru yang bisa memfasilitasi mahasiswa yang seperti ini. Maka saya dirikan UIN Student Forum dengan kegiatan ini, dan selama 1 tahun ini hasilnya. Nah, itu kan lebih meyakinkan ya ketika kita bercerita begitu daripada kita bilang mahasiswa itu harusnya tidak hanya fokus di dalam kampus, tetapi juga punya kegiatan di luar kampus. Nah, itu kan masih wacana gitu. Tapi ketika kita buat STAR, kita kasih tahu situasinya seperti ini, apa yang kita lakukan, stars-nya, action-nya, result-nya, nah itu berhasil. Saya kasih contoh real kegiatan di pesantren. Ini kebetulan ada teman saya dulu ngabdi di pesantren, Rijaldi. Saya masuk ke pesantren ngabdi 2017, itu salah satu yang saya dirikan adalah membuat kelompok studi ekonomi Islam. Situasinya
banyak santri penasaran dengan ekonomi syariah, tapi nggak ada wadah diskusi. Saya buat kelompok studi ekonomi Islam di pesantren saya di Rodotul Hasanah Medan. Saya kasih tahu situasinya seperti itu, karena butuh wadah diskusi, maka saya butuh kita santri butuh tempat diskusi. Yang saya ambil tindakannya, saya buat wadah diskusi namanya kelompok studi ekonomi Islam, buat kegiatan kajian mingguan, terus buat perlombaan-perlombaan. Dan kita bimbing ada kita kelompok belajar, dan namanya kelompok belajar tentu belajar ya kerjanya ya, belajar dan seterusnya. Hasilnya apa? Selama 2 tahun mengabdi di pesantren itu setidaknya kita udah lebih 3 mungkin sampai tingkat nasional itu kita 3 kali lomba Olimpiade Ekonomi Islam itu juara 2 di Tazkiyah, juara berapa di Sebi gitu. Di Tazkiyah kita rutin setiap tahun. Nah, itu kan ada result dari apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman kira-kira ketika ditanya tentang apa yang dilakukan, jawabnya kayak gini. Jangan ngambang-ngambang, ngawang-ngawang kayak gitu. Harus situation, task, action, result. Ini langsung pokoknya teman-teman ingat STAR. KISS, tadi kan makanya saya buat simple-simple ya. Pertama adalah attention to detail, ATD, KISS, STAR, dan terakhir KIR, keep it relevant. Nah, satu kesalahan kita sering dalam proses seleksi mau beasiswa program apapun itu adalah kita nggak buat itu relevan. Artinya apa relevan? Satu, relevan dengan kebutuhan LPDP. LPDP itu pengennya bagaimana sih profil calon beasiswanya, penerima beasiswanya itu. Nah, makanya kita harus kepoin LPDP dengan detail. Yang kedua, relevan dengan satu dokumen dengan dokumen lainnya. Contoh, di prestasi, kita buat misalnya lomba karya tulis ilmiah juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Tetapi ketika di organisasi, tidak punya organisasi tentang kepenulisan, atau ketika dilihat di konferensi atau seminarnya nggak ada. Nah, kira-kira mereka percaya nggak itu? Satu, dia bisa nggak percaya, atau yang kedua, orang ini nggak strategis. Seharusnya itu relevan satu persatu, termasuk nanti ketika menulis proposal studi dan rencana studi. Nah, jadi jangan sampai itu terpisah-pisah. Nanti karena ketika wawancara teman-teman, tugas kita adalah mempertanggungjawabkan formulir kita ini dan proposal studi dan rencana studi kita. Memang nanti ini nggak ada diminta. Misalnya saya tulis pembicara konferensi internasional di di Belanda gitu. Nggak ditanya mana sertifikatnya di formulir. Nggak ditanya. Cuman ngisi gitu saja. Nanti saya kasih tahu contohnya. Tetapi nanti ketika wawancara itu diuji, ini beneran nggak sih tampang-tampang pembicara gitu. Bukan dilihat dari tampangnya, diuji mungkin dari pertanyaan, kamu bahas apa, di kota mana, dan seterusnya gitu ya. Makanya kita nggak bisa bohong juga di sini. Contoh saya bilang, saya mendirikan organisasi namanya Winsa Student Forum dan Medan Youth Forum. Mungkin nanti saya bilang ketika saya seleksi doktoral, saya mendirikan Santri Empowerment Project bareng Mijan dan Munir. Maka di googling tuh, Santri Empowerment Project ada nggak sih? Nah, itu ketika wawancara. Ketika wawancara kita akan mempertanggungjawabkan formulir kita dan proposal studi dan rencana studi. Nah, itu sekilas tentang tips-tipsnya ya, teorinya. Karena saya termasuk yang berprinsip fail to prepare adalah prepare to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail, kata John Wooden. Nah, dan saya juga sering ditanya itu ke saya, Bang, gimana caranya percaya diri? Gimana biar kita pede? Saya selalu bilang kalau cara terbaik untuk percaya diri akan suatu hal, termasuk masa depan, adalah dengan persiapan. Kalau kita persiapkan dengan matang, kita itu insya Allah percaya diri. Nah, itu ya. Oke, itu untuk teorinya. Sekarang kita lihat prakteknya gimana kira-kira. Sekarang saya akan tunjukin langsung akunnya. Oh, ini teman-teman mohon maaf ini di sini masih mati lampu, jadi saya nggak bisa ngidupin kamera ini karena nanti wajahnya gelap banget. Ya bang, nggak apa-apa bang, aman. Siap ya. Ini teman-teman, nanti kalau buat akun langsung nih buat ke sini ya, beasiswa LPDP Kemenpidukon. Tapi coba LPDP. Saya pertama nih, ini literasi penting sebenarnya. Kalau nggak, ya nggak Nir. Gimana cara memberdayakan website LPDP ini? Karena banyak orang ini banyak nanya, ini downloadnya di mana gitu. Nah, supaya teman-teman, ini adalah website LPDP. Terus, wah ini udah diperbaruin. Coba di informasi.
beasiswa dan coba ya. Ini memang ada beberapa yang di-upgrade ini ya, Nir ya. Sudah banyak yang di-update. Oh, I see. Berarti tempat download itu belum ada lagi nih, Ray? Iya, no, di akun itu Bang, di depan akun Oke. itu. Bang. Di depan akun ya. Sip. Ya. Thank you. Itu tadi informasi umum namanya LPDP Kemenkyu. Kalau ininya langsung beasiswanya. Beasiswa LPDP Kemenkyu. Ntar teman-temannya. Jadi di akun Di logout dulu kayaknya, Bang. logout dulu ya. Sorry. Oh, ini nah nih. Panduan buklet daftar perguruan tinggi. Oh, di sana ternyata. Oke, ini teman-teman di website lpdpkemenkyu.go.id ini, di sini ada namanya beasiswa. Nah, di sini penjelasan beasiswanya tentang beasiswa 29. Nah, ini kan 2020 yang dibuka cuman kemarin 2 ini. Beasiswa pendidik sama beasiswa perguruan tinggi utama dunia. 2019 ini banyak nih. Nah, ini kebijakan umumnya secara keseluruhan. Ini beasiswa yang umum general. Ini afirmasi. Nah, di sini ada beasiswa santri ya. Ini targeted group. Nah, sini ada perguruan tinggi tujuan. Yang afirmasi bagaimana, yang reguler bagaimana, dan seterusnya. Nah, di sini ada unduhan. Nanti bisa teman-teman bisa lihat. Buklet. Ini umum. Afirmasi santri. Nanti ada daftar perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri gimana. Nah, ini teman-teman harus tahu cara menggunakannya. Jadi nggak nanya ini downloadnya di mana, ngeliat di mana, kayak gitu ya. Dan di sini untuk dokumen yang belum dapat diunduh, laman unduhan akan diperbarui. Jadi memang dia selalu update. Sekarang kita ke akun. Oke. Akun itu tampilannya kayak gini. Wait, bentar teman-teman. Saya terganggu banget ini pakai mati lampu, bentar. Nggak kelihatan. Jadi akun itu kayak gini tampilannya kan. Nanti teman-teman semua buat akun, tapi karena ini beasiswa belum ada yang buka, maka ini belum bisanya cuma sampai di sini. Nah, ini kan sekarang udah ada medsos nih, zaman saya belum diminta kayak medsos. Nggak tahu kayak di masanya Munir sama Mijan, nggak Di tahu. zamanku tapi ada, Bang. Udah ada ya? Ada. Kita padahal beda beberapa bulan ya. Iya. Iya. Tracingnya lewat medsos sekarang. Nah, ada tracingnya. Jadi kritislah dalam koridornya gitu ya. Kita memang harus kritis tapi dalam koridor. Kalau mau cari aman juga nggak apa-apa. Dan isi Instagram kita juga mungkin ini bisa jadi salah satu penilaian ya. Karena dulu kan sempat viral masalah radikalisme dan dilihat dari sosmednya dan seterusnya. Tapi ini bukan cerita dari LPDP-nya, tapi ini cerita sesama awardee kayak gitu. Jadi nggak bisa valid juga informasi ini. Tapi menurut aku adalah kita harus benar-benar strategis. Jangan jangan sebisa mungkin ya dalam koridor gitu, biar nggak ilfil juga yang nyeleksi. Di sini ada pendidikan terakhir. Nah, ini ya. Waduh, kelihatan nih IPK saya 3,61. Keseringan nggak masuk kelasnya. Terus data keluarga. Nah, semacam ini teman-teman, ini cuma data. Nah, nanti teman-teman kalau udah ada sekarang yang punya akun tadi, ini belum bisa klik beasiswa karena belum buka. Nah, tapi karena saya udah pernah daftar beasiswa, ini coba ya saya klik daftar beasiswa. Nah, ini belum, ini bukan di status saya atau history saya. Ini. Nah, ini status saya udah dikasih tahu selamat Anda telah lulus seleksi substansi. Nah ini nomornya. Oke. Ini kira-kira tampilannya. Nah, tampilan kelulusannya. Nah, sekarang kita lihat formulirnya gimana sih isinya. Ya, teman-teman. Nih, pertama ada data diri tadi ya, standar. Ini, nah. Wait.
IPK, prodi asal, ini sosial media nih. Kemarin saya belum wajib ini kayaknya. Jadi saya ini masih merah nih, saya nggak isi. Tapi udah lulus kan. Ini informasi keluarga standar. Nah, ini seleksi baru kayak 2020 ya Nir ya. Mizan kayaknya dan Munir juga nggak ada kan? Ada dapat Om. Ini? Iya. Oh, oke. Sepertinya tidak ada ya. Nggak ada yang ini ya. Nggak ada, kosong. Yang Ini itu baru, kosong. ini baru. Nah, ini baru teman-teman. Ini makanya kita selalu di SP bilang kalau LPDP itu harus kita selalu update. Nah, yang ini di masa kita ini belum ada. Nanti kita insya Allah ingatkan kami kalau kami lupa, kita akan bahas ini sesi sendiri. Formulir baru ini. Saya belum bisa share sekarang karena nanti kita akan cari orang yang punya pengalaman. Oke. Di sini ini dulu kita belum ada. Nanti kita ini akan buatkan sendiri apakah itu sharing tambahan atau rekaman lah gitu ya. Ini kan ada kekurangan kelebihan, kekuatan kelebihan, kelemahan, kekurangan, pengalaman membanggakan, kurang membanggakan. Nah, ini karena saya nggak isi makanya ini kosong. Sedangkan yang kemarin itu ada, ini terisi. Nah, contoh pendidikan dari SD. S1-nya tahun masuk, tahun lulus, kampus. Nah, teman-teman kan ini kelihatan simpel mengisinya. Tapi nama sekolah, tapi ini butuh waktu gitu ya. Nanti kita lihat share-nya kenapa ini butuh waktu. Nah, riwayat pekerjaan. Institusinya Pondok Pesantren Darul Hasanah, staf humas dan protokoler dan tenaga pendidik. Nah, kebetulan kalau di pondok saya itu mungkin di beberapa pondok juga kayak gitu ya. Enggak kalau guru itu ustazah itu enggak fokus hanya ustazah aja, dia juga dapat bagian jadi pengurus pondok. Nah, kebetulan saya di posisinya di tahun terakhir itu staf humas dan protokoler di sekretariat pesantren. Terus saya juga ikut menjadi tim di ini penyunting pelaksana di sekolah tinggi pondok di sekolah tinggi pesantren juga. Terus juga sebelumnya tahun 2016 sampai 2018 saya di bagian litbang penelitian pengembangan. Pernah punya pengalaman kerja juga di UIN Sunampel Surabaya. Nah, yang ini juga kita lagi-lagi ya disusun yang paling relevan dan yang paling update. Mungkin kalau teman-teman punya jangan blunder mengisi ini kayak gitu ya. Misal blunder kita buat sini pondok pesantren tapi ternyata aktivitas kita lainnya juga kerja di suatu perusahaan kayak gitu. Oh, berarti ini enggak full time di pesantren. Nah, kan gitu kan. Jadi jangan blunder juga. Jadi bukan dibilang jangan bohong, tapi jangan kasih tahu semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kayak gitu jangan dikasih tahu semuanya. Karena kan teman-teman udah bisa masuk akun ini berarti kan udah dapat rekomendasi pondok dong. Berarti udah sah kan diakuin pesantren kan ikut daftar ini. Nah, mungkin teman-teman kita harus jaga ini biar dia tetap relevan. Ini pendapatannya, saya tulis lagi pendapatannya. Kelihatan nggak apa ya, jangan di screenshot teman-teman. Pengalaman organisasi. Karena ini nanti diklik itu memang dari tingkat SMP. Pertama kita isi dari SMP. Jadi bayangin teman-teman kan, ini kan mudah kelihatannya, tetapi sebenarnya kita butuh waktu. Makanya ketika saya minta mengisi pengalaman organisasi, saya nggak langsung isi di sini, saya coret-coret dulu di buku. Yang pas masa SMP apa saja yang perlu dimasukkan, SMA yang mana saja. Ketika di perguruan tinggi mana saja. Kan banyak nih banyak organisasi yang kita ikutin kan, tapi nggak semuanya harus dimasukin. Nah ini ya, ini kliknya satu-satu ya. Nanti klik dulu jenjangnya, klik organisasinya, baru tulis, baru tahunnya, bulannya, pemimpin redaksi, posisinya. Nah yang ini asal nanti otomatis klik nih. Jadi dia satu-satu juga menginputnya. Organisasi pelajar. Nah ini inisiator, penasehat. Nah mungkin dari dulu memang udah suka menginisiasi saya. Jadi isinya gitu-gitu kayak rasa founder, inisiator dan seterusnya. Karena ide itu harus dilaksanakan gitu ya. Ini nah, lihat ya, saya mungkin banyak ikut organisasi di kampus, tapi saya buat yang relevan-relevan. Kenapa saya masukkan ini? Karena saya daftarnya kan ekonomi keuangan syariah S2-nya. Ya. Kenapa lembaga press mahasiswa ini kenapa ini dimasukkan? Karena ini kan lembaga resmi dari kampus sebagai perwakilan dari kampus. Ini dari penerima beasiswa ya, dan ini yang saya dirikan. Dan sedangkan di sini saya buat media naturalis tetap masuk. Ini Mizan juga alumni dari sini. Ini kenapa juga ini masuk kelompok riset, dan ini membuktikan bahwa saya juga suka tulis menulis. Relevan dengan pengalaman saya saat ini ketika mendaftar juga menjadi editor di sebuah jurnalnya pesantren dan jadi pembimbing kelompok jurnalistik di sana kayak gitu.
Sedangkan Medan Youth Forum dan Unesa Student Forum walaupun nggak terlalu relevan, tetapi karena posisi saya menurut saya ini patut saya merupakan bagi saya ini merupakan prestasi, jadi saya masukkan aja walaupun tidak terlalu relevan karena saya mendirikan kayak gitu kan ya, sama kayak gini. Nah ini kan otomatis kan relevan dengan studi saya yang ekonomi dan keuangan syariah. Oke, dan ini juga saya perhati ini teman-teman lihat ya tahunnya, usahakan itu ada berkesinambungan 13, 14, ini 15 nggak ada, 16, 17, 18. Nah kayak gitu ya. Ini untuk prestasi. Prestasi juga selagi relevan, nggak terlalu relevan juga nggak apa-apa. Tetapi yang kalau bisa lebih relevan akan lebih bagus. Dari sini kan kelihatan juga kan konsistensi saya. Kalau saya itu lomba-lomba itu pasti ikutnya apa? Nulis. Kalau nggak nulis ya orasi kayak gitu. Nah, ketika ini kan aliyah nih berarti saya 2010. Saya tamat dari pesantren 2012. Kan banyak sebenarnya saya ikut banyak lomba, tetapi menurut saya ini aja yang relevan, yang patut lah gitu. Soalnya banyak kan, apalagi tingkat pesantren juga bisa, ini kan bisa tingkat lokal, tingkat sekolah juga bisa kan. Banyak sebenarnya saya ikutin, tapi ini saya highlight yang menurut saya itu prestisius dan relevan. Ingat ya, relevan, lagi-lagi relevan. Juara Olimpiade Ekonomi, karya tulis, nah, esai, debat hukum dan seterusnya. Nah ini pengabdian di pesantren. Ini yang saya buat tadi, keep it short and simple. Saya ini agak panjang, tapi memang ini ada batasan maksimal ya nanti teman-teman. Tapi adalah yang penting karena saya menjelaskan dua posisi di sini. Saya pernah jadi staf litbang dan staf humas serta tenaga pendidik. 2 tahun pertama mengabdi pesantren mengajar mata pelajaran ekonomi Islam, ekonomi kelas ini di struktur pesantren. Nah, jadi kita harus jelas ya tugasnya apa. Jangan sampai cuma ngasih tahu posisi, tapi tugasnya apa? Yang bertanggung jawab melakukan. Nih, selain itu saya juga merancang beragam kegiatan rangka meningkatkan literasi santri, salah satunya mengadakan pekan ilmiah beragam. Nah, nih, tahun berikutnya hingga saat ini posisinya dipindah, saya diresapel ke staf humas. Bertanggung jawab kegiatan publikasi pesantren ke media dewasa, website dan media sosial pesantren, serta berkoordinasi dengan kegiatan pesantren. Saya juga diamanahi menjadi penyunting pelaksana jurnal pendidikan Islam Idrak yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pesantren. Selain itu, sejak awal pengabdian saya menjadi pembina kelompok studi jurnalistik Pos yang menerbitkan majalah dinding 2 kali dalam seminggu dan majalah setiap semester, serta menjadi pembina sekaligus inisiator kelompok studi komunis. Teman-teman, ini kelihatan pendek, tetapi jujur saya untuk mikirkan ini hampir 1 minggu. Kenapa? Karena merasa banyak yang dilakukan, tetapi yang mana sih harus dimasukkan ke sini dengan batasan kata atau karakter yang di sini. Nama pesantren, riwayat pengasuh. Kalau nggak salah pesantren ini otomatis ya Nir ya. Kalau dia nggak terdaftar di Kemenak nggak bisa muncul. Otomatis itu Bang, otomatis. Nah nanti teman-teman ketika misalnya pondoknya nggak ada ini, ada caranya juga biar itu muncul. Nanti bisa kita diskusikan lagi, tanya ke Munir atau ke saya. Nah riwayat pengasuh, masukkan pengasuh yang mungkin kalau di pondok saya direktur ya. Mungkin di teman-teman istilahnya apa gitu. Saya masukin ini direktur-direktur yang ketemu dengan saya. Ini bahasa Inggris, nah TOEFL saya kali itu cuma 480 teman-teman. Jadi yang TOEFL-nya berapapun sekarang, pokoknya lulus 400 kan, kalau untuk kita cukup. Pengalaman pelatihan dan workshop. Lagi-lagi, tentu banyak banget yang dilakukan, yang diikuti pelatihan dan workshop. Tapi ayo kita susun yang relevan atau prestisius menurut kita. Kenapa menurut kita? Karena belum tentu kan menurut orang prestisius. Bagi saya berangkat ke Australia ikut ini prestisius. Tapi bagi Nizan mungkin belum. Bagi saya ikut training jurnalistik tingkat internasional gini prestisius, tapi mungkin bagi yang lain tidak gitu. Jadi makanya prestisiusnya itu dari kita. Jadi prestasi, kesuksesan, bahagia itu kita harus punya definisi sendiri teman-teman. Nah, kenapa nih research camp on Islamic Economics? Jelas ya, relevan dengan studi saya. Islamic Social Finance, relevan dengan proposal studi dan rencana studi. Syariah Banking. Nah, sedangkan dua ini saya pengen nunjukin, selain saya aktif kegiatan akademik, saya aktif kegiatan non-akademik, bahkan mengikuti kegiatan sampai di tingkat internasional. Itu aja sebenarnya konsen saya kenapa dimasukin dua ini saja. Walaupun tentu banyak ya pelatihan-pelatihan lain yang diikutin. Gitu. Pengalaman riset kali itu saya nggak punya pengalaman riset. Jadi teman-teman nih, mumpung sekarang udah masih ada waktu,
untuk buat riset, nulis di jurnal ilmiah, mau itu terakreditasi, Sinta berapapun nggak apa-apa. Yang penting ada, biar nggak kayak saya nih, kosongan. Nah, teman-teman kalau bisa udah ada sini, jadi enak gitu. Ada 1-2 gitu, jadi melihatkan serius kalau kita mau lanjut. Ini karya ilmiah. Apa bedanya riset sama karya ilmiah? Di sini saya mungkin mirip-mirip ya, tetapi mungkin saya lebih bilang kalau riset ini pengalaman riset itu mungkin kayak dapat hibah penelitian kayak gitu ya. Tapi nulis di jurnal itu bisa masuk karya ilmiah juga, daripada bisa juga ke riset kayak gitu ya. Tergantung kita aja memposisikannya. Ini karya ilmiah menurut saya. Karya ilmiah itu ada tipenya makalah. Oh, makalah, buku, jurnal ini bisa diklik. Ini bukan kita yang nentuin, dari sananya. Nih. Ini yang pernah saya terbitkan kayak gitu. Oke, ini judul konferensi dan seminar. Ini kayak yang terakhir. Ini kenapa kayak gini Bang tulisannya AMP? Karena saya pakai tanda kutip 2. Harusnya nggak usah pakai tanda kutip gitu nama judulnya. Jadi langsung aja misalnya seminar internasional bla bla bla, seminar internasional dengan tema, atau misal langsung tema scholarship for better generation dan kayak gitu. Ini karena saya buat tanda kutip atas 2 jadi kayak gini, jadi jelek. Nah, ya nanti jangan pakai tanda kutip 2 di atas. Ini sebagai posisinya apa? Pembicara, peserta. Jadi jangan juga pembicara semua, karena kita kan orang ini maunya ngomong aja nih, nggak belajar kayak gitu ya. Makanya kita harus strategis di sini. Mungkin yang kita harus jaga, pintar-pintar kita lah mengelolanya. Ini kan kita lihat ya seminar. Ini kalau ini kenapa saya tunjukin walaupun nggak terlalu relevan. Menurut saya presisius lah kayak gitu. Saya jadi pembicara di kampus. Walaupun ini yang saya share beasiswa untuk ikut konferensi dan seterusnya. Ini seminar nasional tentang apalah motivasi kayak gitu di Surabaya sebagai pembicara. Ini sebagai pembicara. Seminar dan pelatihan ini sebagai pembicara. Nah, ini kelihatan nih kalau saya belajar orangnya dari acara saya. Yang saya buat jadi peserta nih kan. Indonesia Economic Festival. Ini nah, ini juga nih lagi-lagi karena tanda kutip 2 ini. Syariah Economic Forum, ini ada studi saya nih, lihat dari 2000, waduh ini tahunnya salah lagi ya, 1980. Tapi alhamdulillah nggak dimasalahkan ini. Nih, dari 2016 sampai setiap tahun itu kalau bisa ada. Nah, ini ya banyak ya teman-teman, dan ini isinya satu-satu. Pertama klik tahunnya, buat ininya, buat isi penyelenggaranya. Partisipasinya klik, baru save. Nah, makanya ini butuh waktu. Nanti teman-teman akan saya tugaskan setidaknya mengisi form pilih 10 atau 5 sampai 10 konferensi atau seminar yang diikuti dan relevan dengan program studi yang akan diambil gitu. Belajar dari sekarang udah bisa bagiin. Kan sertifikat itu tuh kadang numpuk, tapi kita nggak tahu yang mana dilanjutin. Nah, tapi ketika dilihat kita selalu konsisten dan relevan. Lihat ya. Islamic Financial Planning, Islamic Investing Forum, ekonomi Islam semua, Islamic Syariah Economic Festival, World Islamic Economic Forum. Nah, itu ya. Nah, kalau ini saya dulu belum suka jurusan saya, jadi sampai 2014 tuh. Jadi saya belum ada ikut acara gituan. 2015 baru ya kayak saya harus mau nggak mau harus suka sama jurusan, makanya saya mulai aktif di 2015 yang seputar ekonomi Islam. Penghargaan teman-teman juga bisa seperti ini. Nah, selesai. Ini dokumen-dokumen yang dilampirkan. Ijazah asli, transkrip asli atau legalisir, ijazah juga, surat persetujuan untuk menyertai dari pondok. Nanti ini bisa saya tunjukin juga contoh-contohnya ya, kalau dibutuhkan. Surat rekomendasi, surat pernyataan, kartu tanda penduduk, LOE. Saya udah punya LOE kali itu. Sertifikat bahasa asing, rencana studi, bebas narkoba, badan sehat, surat izin seleksi proposal studi, surat keterangan mengabdi. Nah, ini ya, ini ada pondok pesantren, satu agama terakhir yang ditangani oleh pimpinan pondok pesantren. Kalau untuk yang alumni PBSP, nanti ada surat sendiri itu dari Kementerian Agama. Nah, ini teman-teman untuk isi formulirnya. Kelihatan simpel, tapi ini sejujurnya sangat menguras. Apalagi ada tambahan yang ini nih. Nah, nanti kita bakal siapkan mentor khusus untuk ini nanti ya. Atau kita share secara tertulis atau video. Itu ya, untuk untuk formulir. Ini beasiswanya. Nah, ini saya tunjukin lihat ya, periode perkuliahan, berarti nanti intake-nya bulan berapa gitu ya, program beasiswanya,
sektor prioritasnya. Nanti ada nih sektor-sektornya. Jadi teman-teman juga nanti bisa lihat itu ya. Baru ada rumpun. Ada rumpun, ada subrumpun. Lihat ya. Sektor prioritas, ada rumpun, ada subrumpun. Ini universitas dan prodi. Kenapa prodinya langsung satu? Tiga-tiganya. Karena saya udah punya LOE. Jadi saya nggak mesti buat opsi-opsi lagi. Udah ke situ aja dah. Kayak gitu. Sumber LOE, admisi perguruan tinggi. Nah, lihat pemilihan lokasi. Ini juga saya sudah sampaikan keberatan dan keberatan dan saran ke LPDP dulu di zaman saya dan Munir dan Mizan kayaknya. Untuk santri itu untuk lokasi seleksi berbasis komputernya itu di beberapa tempat saja. Kayak di Sumatera itu hanya 2 tempat kalau nggak salah. Atau cuma 1. Antara Padang dan Aceh saja atau hanya Aceh. Nah, di Jawa itu juga hanya ada beberapa. Kayaknya dan di timur, bagian timur itu kayaknya cuma 1. Yang kayaknya cuma ada di Makassar kayak gitu. Makanya ini saya kali itu kan di Medan. Jadi Banda Aceh. Bukan apa ya? Yang saya lagi lebih anehnya, bukan aneh sih. Lebih nggak lengkapnya. Kala itu saya harus ujian wawancara ke Jakarta. Kala itu karena LPDP udah buru-buru, hanya menyiapkan tempat wawancara di Jakarta, Bandung, Jogja, sama Makassar kalau nggak salah. Dan saya harus berangkat wawancara ke Jakarta. Bayangin teman-teman, ke Jakarta kita wawancara dari Medan, tapi belum tahu lulus atau tidak lulus. Ya kan? Kalau ke Banda Aceh mah tiket masih belum murah ya. Kalau di Medan lebih murah lagi kan. Kalau reguler pasti hampir ada di setiap ibu kota provinsi. Nah, kali itu saya tidak. Ya udah, akhirnya saya berangkat ke Jakarta, naik bis pulang pergi. Luar biasa itu. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah diberikan hasil yang sesuai insya Allah. Nah ini ya berarti lulus. Ini apa ya? Udah lulus kayak gitu. Beasiswa yang pernah. Itu teman-teman untuk ringkasan formulir. Pada dasarnya adalah malam ini kita pengen tahu, kenalan dulu nih sama akunnya LPDP isinya apa dan seterusnya. Nanti tugas yang akan saya kasih adalah 1 membuat akun, yang kedua nanti tentu saya share di Google Classroom ya. Nanti akan ada 2-3 pertanyaan lainnya biar teman-teman juga memikirkan apa ya kegiatan aku yang relevan dengan studi yang akan aku ambil di kemudian kayak gitu ya. Misalnya nanti saya minta buat organisasinya 5 atau sampai 10, seminar dan konferensinya 5 sampai 10. Nah, jadi teman-teman bisa sambil ngelis kayak gitu ya. Tapi dari sekarang mungkin udah bisa dimulai. Kalaupun nanti yang saya minta di tugas itu hanya 5 sampai 10, teman-teman sekarang udah bisa mulai nih. Nanti saya kasih juga, walaupun nanti tugas itu saya akan minta saya akan minta cuman riwayat organisasi dan seminar. Nah, tapi nanti teman-teman dari sekarang sudah mulai list pengalaman pelatihan workshop, riwayat ini prestasi dan seterusnya. Itu Munir untuk malam ini. Semoga ngasih pandangan yang sederhana ke teman-teman. Juga kalau teman-teman pernah baca buku ada namanya Law of Attraction ya. Jadi hukum daya tarik gitu ya, tarik menarik. Jadi kalau misalnya kita sering gitu melihat websitenya ini, kita makin bersemangat kayak gitu ya. Jadi sama kayak saya dulu motivasi saya, kalau motivasi saya itu down, yang saya lakukan saya lihat profil-profil kampus tujuan saya gitu. Ini kalau teman-teman lihat kan di browser saya ini S2-nya nanti mau kemana sih gitu ya. Nah, ini udah riset-riset nih. Oke, gitu ya. Oke, nih kayak gitu. Sambil lihat-lihat ini kayak gitu bisa membuatkan nambah semangat kayak gitu. Itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih Munir juga. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang Andika Surbakti sudah menyampaikan materi luar biasa karena saya juga dulu ketika mau daftar itu nggak ada acara-acara kayak gini tuh. Jadi nyari-nyari sendiri gitu kan. Sehingga ya alhamdulillah kita berdasarkan pengalaman tersebut tidak punya ini istilahnya ya kita memfasilitasi teman-teman membantu ya supaya nanti bisa lebih siap gitu dalam mendaftar nanti. Baik, tadi cukup detail, nanti ada beberapa yang terlewat bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk term pertama saya akan buka untuk 3 penanya. Silakan teman-teman yang bertanya bisa angkat tangan. Ini sudah ada Mas Ahmad Nuayat.
Silakan bisa dinyalakan mic-nya Mas, udah bisa. Tes. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk pengisian tadi itu kan jujur pas saya lihat tadi isi yang kayak riset terus ilmiah dan lain sebagainya yang banyak banget itu ada ngerasa minder gitu karena kan saya pribadi nggak punya sebanyak itu kan. Jadi apakah jumlah prestasi organisasi riset karya tulis ilmiah, seminar, workshop dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh itu dalam dalam kelolosan kita dalam seleksi berkas atau bagaimana? Oke. Kemudian kemudian juga masalah organisasi itu kalau misalkan jadi saya pengen nanya ini aja, kalau untuk kegiatan lab kan misalkan jadi asisten lab di salah satu lab di kampus itu masuknya ke organisasi atau ke yang mana ya seperti itu. Kemudian juga misalnya di contoh kita ngambil topik berkhususan dengan Al-Quran itu kan. Jadi misalkan kita menjadi pengajar di satu institusi lain misalkan pas di kampus itu kita ngajar mahasiswa atau kita ngajar di sekolah itu kan ke pekerjaan dan katanya tadi kan kalau bisa jangan numpuk biar nggak ada kesan kita setengah jalan gitu, nggak penuh untuk dalam pekerjaannya itu bagaimana menyikapinya kan namanya juga pekerjaan kan paling 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali dan waktunya biasanya dalam satu jangka waktu yang sama seperti itu. Oke, baik. Itu dari Mas Saad Muayyad ya. Pertanyaannya ada 2 tadi. Bang Dika mau dijawab langsung atau gimana? Kumpulin aja dulu. Oke, kumpulin ya. Baik, berikutnya ini ada Zakia Riris. Silakan Riris. Munir. Ya. Munir, izin 31 menit. Saya cek up. Jangan-jangan ini konslet sedikit. Oke, siap. Maaf teman-teman. Oke. Silakan Riris yang angkat tangan. Bisa diaktifkan dulu suaranya. Suaranya belum aktif. Suaranya masih mute. Oke, sudah. Ya masuk Mas. Oke, silakan. Oke, untuk pertanyaannya sebenarnya yang lebih ke arah upload foto sih. Tadi kan lihat profilnya Bang Handika, background fotonya warna biru ya. Saya sempat buat akun LPDP, tapi backgroundnya itu warnanya merah. Apakah itu akan berpengaruh? Terus untuk berikutnya kan ada nge-link buat akun medsos. Tadi saya juga coba untuk masukin link Instagram. Pas sudah saya save, itu nggak connect, nggak urutannya pas diklik nggak muncul laman Instagram profil saya gitu. Kalau untuk teknis-teknis kayak gitu, biasanya ke depannya pihak LPDP itu akan memberitahu nggak sih kita tuh akan boleh bertanya ke panitia LPDP-nya atau benar-benar murni kita cari tahu sendiri gitu sih Mas. Ada lagi? Udah ya. Oke, ada 2 tadi pertanyaan dari Riris. Tadi ada lagi kalau nggak salah yang angkat tangan. Iya, tadi lumayan banyak yang angkat tangannya. Silakan 1 lagi, baru kita serahkan ke Bang Andika. Bang Andika sudah bersama kita? Itu Mas Ceng Ayi itu. Oh ya, oke, silakan Mas Ayi. Nir, udah, alhamdulillah. Ternyata nggak sadar tokennya habis. Luar biasa. Luar biasa ya. Halo Bang, nggak ada ART-nya. Oke. Silakan Mas Ayi. Bisa diaktifkan suaranya dulu, Mas. Udah diizinkan belum, Nir? Udah. Udah bisa unmute kok. Oh, belum ya? Coba. Oke, silakan.
Ya. Terima kasih. Ya, begini, saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Kedengaran suaranya? Ya, jelas. Jelas. Suaranya kedengaran? Kedengaran, jelas. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf, saya melihat profil kemudian isian yang memang tadi harus diisi itu banyak banget ya. Saya Lumayan. sepertinya karena di dunia pendidikan seperti workshop dan juga yang paling inti itu justru saya tidak punya TOEFL itu ya. Itu yang pertama itu. Untuk berkas yang tidak ada. Kemudian masalah tadi seperti workshop dan juga yang lain, saya sudah off, tidak ikut acara-acara seperti itu mulai berhenti dari kuliah. Saya lulus 2012. Nah, setelah itu otomatis off. Itu apakah memang saya minta saran bagaimana sebenarnya kelanjutan saya itu, apa memang lanjut ataupun bagaimana nih? Saya juga bingung melihat kalau melihat teman-teman yang hadir di sini, apalagi melihat Mas Andika riwayatnya begitu lengkap sekali untuk bisa lolos di LPDP ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oh, Mas Ayi, sekarang kegiatannya Pak? Ngajar di pondok? Untuk sekarang saya mulai 2012 itu memang aktif di pondok sebagai pengasuh kamar, pengasuh pembimbing, mungkin di sini bahasanya begitu. Tetapi ikut juga di madrasah sekolahnya umum, hanya sebagai guru bantu saja. Jadi tidak ikut ke seperti honorer itu tidak. Artinya hanya guru bantu dari pondok untuk mengajar pelajaran-pelajaran khusus yang memang itu adalah seperti fikih dan juga yang lain itu. Satu lagi, Mas Ayi, rencananya studinya ambil prodi apa? Sebelumnya saya yang ini adalah ahwalus sahsiah. Oke, rencana berikutnya? Inginnya pun kemarin seperti yang saya lanjutkan, pengennya juga ahwalus sahsiah lagi di S2-nya. Oke, sip. Makasih. Ya. Silakan Nir. Cukup ya, tadi 3 penanya. Yang pertama ada dari Mas Ahmad Saad Moyat, kemudian dari Mbak Riris Zakiah Riris, kemudian terakhir dari Mas Ceng Ayu ya. Riris, apa pertanyaan Nir? Riris tadi pertanyaannya yang pertama, kan di Bang Dika tadi formulirnya latar fotonya biru. Nah, kalau misalnya dia merah gitu, apakah nggak berpengaruh dan sebagainya? Oke, latar foto ya. Nah, kemudian yang kedua, 2 pertanyaannya Bang. Kemudian yang kedua, dia udah nyoba ngupload ngisi data media sosial, kemudian ketika diklik ada yang miss seperti itu gimana nanti mungkin bisa saya bantu jawab juga Bang, karena kemarin saya ngisi itu ya. Siap, makasih teman-teman, Mas Saad, Riris dan Mas Ceng Ayi. Nah, pertama untuk Mas Saad tadi kan, waduh, saya nggak punya banyak riset nih, nggak ikut lomba karya tulis ilmiah dan surya juga. Nggak masalah. Yang penting kita bisa punya strong point kita saja, apa yang membuat kita menjadi kekuatan kita di situ saja gitu. Tapi memang menurut saya, kan saya tadi lihat teman-teman kan di pengalaman riset saya kan nggak punya juga pengalaman riset. Saya itu sebenarnya padahal saya di proposal studi saya bilang pengen jadi dosen. Nah, tapi saya bilang pengen dosen, tapi ini sebenarnya dipertanyakan ini dosen tapi kok mau jadi dosen tapi nggak pernah riset. Karya tulis ilmiahnya di jurnal juga kayaknya cuma 1 itu. Satunya buku antologi, sisanya nulis di majalah, tabloid dan seterusnya. Nah, itu kan bukan penulis, bukan dosen yang harusnya riset kayak gitu kan. Secara konsep kayak gitu kan. Tapi memang kita nggak bisa tahu jawaban pastinya itu berpengaruh atau tidak. Tetapi ketika formulir itu ada, berarti ada tujuan yang ingin ditahu dari sana. Dan kita akan punya kesempatan lebih dan enak diskusinya ketika misalnya kita bisa punya pengalaman itu. Nah, makanya tadi saya saranin kalau nggak punya, salah satunya kalau bisa ada lah, jangan kayak saya ada yang kosong kayak gitu. Nah itu ya, tapi kalaupun nggak ada, buktinya nanti bisa dengar cerita Munir sama Mizan juga, apakah mereka mengisi itu atau tidak. Kalau saya karena nggak ada, jadi saya nggak isi ya. Tapi ada uniknya juga nih kalau profilnya Mas Saad, karena nggak punya pengalaman riset yang banyak atau punya KTI, karya tulis ilmiah, tapi jadi asisten lab. Nah ini kan kegiatan akademik juga.
Itu beda ya. Kalau saya kan nggak bisa jadi asisten lab. Karena saya kerjanya ilmu sosial nggak di lab ya kan. Jadi teman-teman itu punya kelebihan masing-masing kayak gitu ya. Dan untuk asisten lab itu cocoknya masuk mana? Saya saranin masukin ke pekerjaan saja. Pekerjaan saya. Ya, masukkan ke pekerjaan aja. Karena itu relevan juga dong. Saya yakin sangat relevan dengan background studi dan mungkin juga rencana studi berikutnya. Nah, terkait mengajar di tempat lain dan seterusnya, kalau tadi pendapat saya, biar jangan tumpang tindih. Nah, mungkin yang penting kita bisa mempertanggungjawabkannya saja sebenarnya. Tetapi kenapa saya cari aman dalam tanda kutip, nggak ada yang saya buat tumpang tindih kecuali di satu tempat. Itu kan saya punya pekerjaan itu setidaknya menjadi pengurus pesantren, humas dan juga pendidik. Satu sisi juga menjadi editor di jurnal ilmiahnya pesantren. Tapi kan satu tempat, satu wadah gitu ya. Nah, kenapa saya walaupun saya punya mungkin ada aktivitas di luar, jika saya ada aktivitas di luar itu, kenapa saya lebih tidak memilih memasukkannya? Mungkin ketika wawancara itu saya bisa pertanggungjawabkan. Saya bisa jelasin di wawancara kan. Iya, kalau saya ngajar di sini 1 minggu sekali. Nah, tetapi ketika di formulir saya nggak punya kesempatan untuk menjelaskan itu. Nanti maksudnya kan teman-temannya. Jadi khawatirnya pesantrennya nggak jadi utama kayak gitu. Tetapi mungkin ya otomatis ketika kita bisa daftar dengan surat-surat yang ada, berarti dinilai sudah layak untuk daftar beasiswa ini kan. Nah, tapi kalau mungkin perspektif saya adalah saya nggak memasukkan yang tumpang tindih. Kalau ada adalah biar kelihatan fokus. Yang kedua adalah biar nggak ada ini kok kayak gini sih kayak gitu. Kalau misalnya di wawancara kita bisa jawab, tapi di formulir nggak bisa. Itu kenapa saya lebih hati-hati di situ, teman-teman. Berikutnya, kalau asisten lab, saran saya masukkan ke riwayat pekerjaan saja. Nah, tetap lagi-lagi saran saya adalah kita fokuslah ke kekuatan kita masing-masing. Nah, kalau kekuatan saya mungkin adalah kalau dari profil yang kelihatan tadi kan saya intinya adalah aktif, gitu ya. Aktif buat akademik dan non akademik. Walaupun akademiknya itu kegiatan yang di luar kampus juga, di luar kampus rata-rata bukan dari kampus kayak gitu ya. Dari situ saya cuma pengen bangun brand saya bahwa saya aktif di akademik dan non akademik kayak gitu sih. Nah, teman-teman juga kalau misalnya nggak punya banyak kegiatan non akademik tapi akademiknya banyak, ya itu bisa jadi suatu bisa jadi kelebihan juga. Saya itu tuh pernah bilang nggak apa-apa nggak berorganisasi asal IPK-nya 3,9, terus selama kuliah pengalaman risetnya jurnal nasionalnya ada 4, jurnal internasional ada 2 gitu ya. Jadi dia nggak ikut organisasi sana sini, tetapi fokus di studinya dan serius kayak gitu. Itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang masih kosong, tapi mungkin ada juga kalau teman-teman dapat cerita lainnya, saya juga sering dapat saran seperti kalau bisa yang kosong itu diusahakan ada. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, just be yourself saja kan. Kita pasti nanti punya sesuatu yang bisa kita sampaikan. Itu. Untuk latar foto dan sosmed nanti Munir yang jawab ya, atau Munir. Nah, ini untuk Mas Yang Ayi ini menarik. Sejak 2012 sudah berkegiatan. Terus bagaimana ya? Saran saya adalah harus banyak-banyak ini ya. Kalau kayak gini kegiatan yang selama ini di pondok yang relevan dengan background studi dulu. Kalau akhwal sahsiah itu kan kalau ngajar di madrasah, ngajar fikih, ngajar fikih dong ya kalau akhwal sahsiah dan seterusnya, itu kan bisa. Itu relevan ya gitu. Tapi memang kalau bisa, lagi-lagi nih saya bilang kalau bisa sekarang ikut-ikutlah webinar yang sesuai dengan itu. Masih ada waktu nih teman-teman. Kan kayaknya nggak tahu nih, kayaknya isu-isunya ini mungkin kayaknya Maret nggak dibuka, bukan di Maret kayak buka, mungkin bisa jadi Mei, tapi kita nggak tahu pastinya. Nah, jadi masih ada waktu nih beberapa bulan untuk bisa ikut webinar-webinar yang relevan dengan apa yang pengen kita ambil berikutnya. Sebenarnya apa sih poin dari berkegiatan itu? Ini orang artinya dia tetap pengen belajar, itu intinya, nggak pengen berhenti belajar, gitu kan? Serius. Nah, itu sih sebenarnya. Kelihatan giroh untuk studinya itu ada. Tapi saya tetap saranin dong untuk Mas Cheng Ayi untuk lanjut, termasuk untuk TOEFL. Nanti kalau ada kendala-kendala juga bisa kita diskusikan. Tapi intinya adalah kita masih ada waktu. Makanya tadi bilang kan kita kuncinya persiapan. Sekarang kita masih bisa persiapin.
Masih ada bulan 2 belum habis nih, masih setengah, masih banyak webinar. Nanti kalau teman-teman yang penasaran, Bang, saya jurusan ini, saya bingung nih dapat webinar seperti ini mana. Nah, tanya Mizan, tanya saya, tanya Munir. Nah, kita punya banyak resource untuk acara-acara yang kayak gitu. Gitu ya. Itu untuk Mas Cheng Ayi tadi. Lanjut dong, jangan berhenti. Tapi masih ada kesempatan sekarang untuk bisa ikut berkegiatan webinar-webinar yang relevan dengan apa yang ingin kita ambil. Pokoknya kegiatan itu kita pengen nunjukin kalau kita tetap nggak berhenti belajar itu sih. Itu silahkan jawab nih untuk pertanyaan dari Riris. Oke, baik. Pertanyaan dari Riris terkait dengan apakah ngupload foto itu berpengaruh ya? Karena Bang Dika tadi latarnya biru, ya latar mau ke KUA ya. Kalau saya terus Riris tadi katanya ngisinya warna merah gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah karena nggak ada ketentuan terkait itu. Makanya nanti ketika pendaftaran itu dibuka, itu ada buku panduan untuk mengisi formulir. Jadi tetap ada. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan nanti. Kalau foto saya juga kemarin latarnya merah ya, ini seperti itu latarnya merah. Jadi nggak terlalu pengaruh. Kemudian untuk medsos tadi itu kaitannya. Saya baru ingat tadi ketika zaman saya itu memang di awal tidak ada untuk mengisi medsos, makanya di sini kosong juga. Tapi setelah dipastikan lulus kemarin, setelah lulus dari di pengumuman itu disampaikan ada dikasih link untuk mengisi profil ini, Facebook, kemudian Twitter, Instagram. Saya juga nih, saya juga. Nah iya itu makanya Bang, aku baru ingat tadi makanya. Jadi tetap diisi, makanya mungkin kemarin lupa ya LPDP, mungkin akhirnya dicantumkan juga. Munir jawab sedikit. Oke, ini Munir jawab juga. Apa? Munir di pengalaman riset karya tulis ilmiah ada iya, oke. Untuk terkait itu sebenarnya kemarin saya tuh bingung juga ya, karena saya tuh tidak banyak riset dan sebagainya. Itu saya akali supaya nggak kosong semua. Ini kan tampil sama seperti tadi. Jadi saya minimal ada semua saya isi gitu. Jadi misalnya kayak misalnya riset itu saya isi, misalnya ini skripsi saya masukkan ke situ. Jadi ke riset kan kebetulan walaupun saya nggak masuk di jurnal seperti itu kan. Kemudian laporan PPL saya masuk riset juga karena ya saya anggap gitu. PPL KKN juga kan ada laporan riset ya. Apalagi yang KKN-nya pakai metode riset kayak participatory action research itu ya. Nah, betul. Ya, oke. Kemudian karya ilmiah. Jadi saya ada beberapa saya bagi tuh. Kemudian ada penghargaan dan sebagainya. Itu saya bagi, yang penting nggak kosong gitu. Karena sebenarnya saya juga nggak punya basic kepenulisan yang kuat, nggak kayak Bang Dika dan ini. Tapi saya masukin gitu. Yang inilah makanya pentingnya strategi gitu kan. Jadi ngatur-ngatur seperti itu. Kemudian tadi tambahan juga Bang, mungkin yang terkait dengan kalau misalnya nggak banyak nih keunggulan kita. Kemudian ketika nanti berargumen gitu kan bakal kalah sama interviewernya kan. Nah, saya kemarin tuh ketika ngisi prodi itu saya sama semua. Universitas Negeri Makassar pilihan 1, 2, ketiga, walaupun padahal saya belum punya LOE ketika itu. Oke. Nah ini ditanyakan sama ini, kenapa nggak ini? Saya punya argumen yang kuat. Nah, itu ada di proposal studi dan ada di rencana studi. Ya, saya kenal kenal dengan dosen-dosen yang akan bimbing saya, sudah punya rencana penelitian yang akan saya jalankan bersama dosen saya. Akhirnya itu menjadi kekuatan gitu loh, interviewer ketika wawancara kan mereka ngecek itu, mereka buka formulir kita itu, makanya bakal ditanyakan juga nanti seperti itu. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga teman-teman ketika nanti milih prodi dan sebagainya itu ya sebagai bahan juga ketika misalnya nanti lolos wawancara seperti itu. Itu mungkin Bang. Makasih. Itu dari teman-teman dapat beragam perspektif ya. Ternyata kayak Munir tadi strateginya lumayan sebenarnya. Jadi bisa di skripsi, laporan. Betul. Itu kan juga riset. Oke. Makasih. Silahkan Nir kalau ada pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya Kak. Oke, silakan Zid. Izin bertanya Kak, untuk beberapa pengisian formulir kayak prestasi, pengalaman organisasi, apakah perlu dicantumkan sertifikatnya? Terus kalau misalkan kita nggak punya sertifikat, apakah cukup dengan dokumentasi Kak? Ada lagi?
Terus kalau misalkan kita targetnya pengen jadi profesional, misal kayak buat startup kayak gitu, kita cuman punya pengalaman sedikit di situ Kak, apakah ada peluang ke sana? Oke, makasih Z. Silahkan nih Mas Robi nih. Ada satu lagi Mas Robi, silakan Mas Robi, diaktifkan dulu. Ya, ini saya mau bertanya. Ini saya kan insya Allah melanjutkan rencananya ke S3. Ini di pikiran saya LPDP itu apa ya istilahnya, kita harus memberikan kontribusi kan, entah dalam bentuk apapun. Itu di pikiran saya terpecah dua, apa kontribusi itu bentuk nyata, apa dalam bentuk yang istilahnya masih berupa teori. Jadi saya ini agar berhubungan dengan pengisian formulir nanti, ketika saya memilih yang kontribusi nyata, katakan saya membuat sebuah kebijakan di pondok pesantren, atau dalam bentuk teori, misalkan ekonomi Islam adalah, saya kebetulan juga jurusannya sama dengan Mas Tiga ini. Ya, ekonomi Islam saya ingin membahas teori-teori yang ada. Itu kalau sudut pandang yang mas-mas yang sudah diterima ini, lebih baik kontribusi itu yang nyata sekalian apa yang masih berbentuk teori-teori. Nanti saya kaitkan dengan pengisian formulir. Andai kata memang lebih baik yang kontribusi nyata, nanti yang saya tampilkan mungkin pekerjaan dan riset dan sebagainya itu ya yang berhubungan dengan kebijakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mungkin ada terakhir kalau ada, Nir. Kalau nggak ada. Terakhir, teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ini ada nih, Imam Faisal. Bang Imam Faisal mau bertanya? Iya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Mas Handika menyebutkan terkait relevansi ya. Terus terang saya masih bingung ya. Kriteria relevansinya itu seperti apa? Apakah relevan dengan jurusan kita sebelumnya atau relevan dengan tugas-tugas kita di pondok pesantren? Seperti itu. Oke. Itu aja Bang Imam. Saya jawab, Nir. Oke, silakan. Baik. Bang. Untuk sertifikat, nggak minta sertifikat. Jadi di sini memang kita diuji kejujurannya ya. Tapi teman-teman, saya punya pengalaman kan menyeleksi calon peserta. Jadi saya itu punya pengalaman menyeleksi ikut orang ke konferensi, ikut apa itu kelihatan kok orang kelihatan orang bohong dan tidak bohong ketika diwawancara. Itu ketika dia di profilnya memang pernah jadi narasumber ini, itu ketika kita diskusi itu langsung ketahuan kok ini beneran atau enggak kayak gitu. Jadi memang kalau kejujuran itu sangat penting dalam proses beasiswa ini. Termasuk kayak tadi nih. Walaupun saya sebenarnya bukan kayak tadi ya, riset saya sebenarnya saya punya sebenarnya ini ya. Karena penelitian skripsi itu kan riset juga. Saya KKN pakai participatory action research, di riset juga sebenarnya. Tapi kok saya nggak inilah karena nggak ada dulu, SEP belum ada, jadi nggak tahu pandangan seperti ini. Menarik. Nah, jadi sertifikat ada diminta, tapi memang kita dibutuhkan jujur benar. Nah, ketika kita nggak jujur, kayak kita dengar makalah di pesantren, bahwa kebohongan itu adalah pangkalnya dosa, jadi kita nggak akan nyaman, teman-teman, untuk mengisikannya, untuk apalagi nanti diwawancara, gitu ya. Terus Jet bertanya, pengen buat startup tapi belum punya pengalaman banyak di bidang ini, kira-kira gimana? Nah, justru nih Z kita harus tanya balik nih. Kan kalau mau daftar LPDP santri, kan komitmennya 5 tahun mondok di pesantren, ngabdi di pesantren. Nah, ini apakah nanti bentuk startupnya untuk pesantren atau apa? Nah, kalau Z gimana pandangannya? Kalau saya sendiri sih Kak, kan kita harus punya kontribusi dua untuk Indonesia sama pesantren. Nah, kalau untuk kontribusi untuk Indonesia sendiri, saya mau buat aplikasi kesehatan mental gitu Kak, untuk merespon permasalahan kesehatan mental
pada generasi Z. Nah, kalau misalkan untuk pesantren, saya mau buat online sistem pemetaan jurusan gitu, Kak. Oke. Sip. Jadi beda gitu, Kak. Baik. Makasih Z untuk penjelasannya. Mungkin nanti kita bisa dengar perspektif dari mentor lainnya ya Z. Kalau bagi saya dan perspektif saya adalah ketika kita berkontribusi ke pesantren, itu kita berarti berkontribusi ke Indonesia. Jadi saya nggak buat dua-dua, nggak pisah-pisahin. Yang penting relevan dengan agenda pembangunan nasional. Salah satu agenda pembangunan nasional memang misalnya digitalisasi atau kesehatan mental, berarti itu udah sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional ketika kita buat di proposal studi. Jadi kalau nggak mesti untuk Indonesia satu, untuk pesantren satu. Jadi ketika kita udah jadi dosen di pesantren, itu udah kontribusi terhadap Indonesia. Jadi pengasuh pondok di asrama, itu udah berkontribusi ke Indonesia kayak gitu kan. Jadi biar enggak tumpang tindih kayak gitu. Gitu sih menurut saya Z. Tapi nanti kita bisa dengar perspektif dari mentor lainnya. Oke. Berikutnya dari Mas Robi, tapi masalah pengalaman belum banyak di bidang itu apakah memungkinkan? Ya memungkinkan saja. Karena kalau kita nggak bisa jual pengalaman, kita jual semangatnya sama konsepnya. Gitu ya. Kan kita nggak selamanya punya pengalaman. Sama kayak mungkin tadi dalam perspektif teman-teman, walaupun saya ini masih banyak belajar, ini kayaknya Dika banyak pengalamannya. Mungkin dia bisa jual pengalamannya. Tetapi kalau kita nggak punya pengalaman, jual semangat kita sama gagasan. Gitu ya. Dari Mas Robi, kalau Mas Robi ini ambil S3, nanti kita ada sesi khusus untuk S3, tetapi yang nyata, yang realistis. Nah, jadi riset-risetnya juga yang realistis. Konsep-konsep, jadi mereka itu nggak pengen yang ngawang-ngawang kayak gitu, yang teoritis. Apalagi yang uji itu kan profesor, minimal doktor. Di aturan LPDP itu minimal doktor. Jadi mereka nggak pengen yang teoritis gitu ya. Justru pengennya buat yang nyata-nyata. Itu yang setahu saya. Kalau saya pribadi dulu Mas Robi ketika daftar, topik riset saya itu tentang pesantren, tentang wakaf produktif, manajemen wakaf produktif di pesantren kayak gitu ya. Gimana biar aset-aset pesantren, unit-unit usaha pesantren itu bisa berkontribusi maksimal terhadap operasional pesantren, jadi bisa menekan biaya SPP kayak gitu kan. Nah, gimana sih modelnya? Nah, itu relevan kayak gitu ya dengan apa yang saya ambil studinya dan mata kuliahnya juga. Lebih bagus yang nyata tentunya. Tapi kalau studinya studi kayak Al-Qur'an dan seterusnya itu kan tentu orangnya kan teoritis. Nanti makanya di sharing bareng doktoral, kita bakal khusus untuk teman-teman yang calon doktoral ini kita ada sesi sendiri diskusi sama Mas Faujinuddin S3 di UIN Jogja dan Mas Amar S3 di Jerman. Terus dari Mas Imam Faisal, relevan kemana? Jadi kalau kita daftar beasiswa, yang ditanya itu lebih pengalaman kita saat ini, pengalaman kita masa lalu, saat ini, dan ke depan, dengan program studi kita berikutnya. Makanya yang diminta itu adalah rasional kita memilih program studi berikutnya. Bukan rasional kenapa kita dulu pilih S1-nya ini. Kayak Munir, S1-nya bimbingan konseling Islam. S2-nya apa nih namanya? Bimbingan konseling juga. Bimbingan konseling saja, nggak pakai Islam. Nggak pakai itu. Nggak pakai Islam. Mijan S1 bimbingan konseling Islam, S2 kajian interdisiplin, konsentrasinya bimbingan konseling kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu di Jogja. Saya kajian Timur Tengah dan Islam, konsentrasi ekonomi dan keuangan Islam. Yang diminta adalah relevan terhadap apa yang akan kita ambil. Jadi teman-teman misalnya nih Mas siapa? Ada Mas siapa sih namanya nih? Ada Rijaldi misalnya. Rijaldi ini memang dia relevan dengan studinya saya tahu. Misal ada Mas Inamul Hasan. Mas Inamul Hasan ini di pondok, jadi dia dulu S1-nya ekonomi. Tetapi ngabdi di pondok sebagai sebagai bendahara pondok. Udah bertahun-tahun. Nah, kira-kira kalau misalnya diambil buat manajemen keuangan, masuk akal nggak? Masuk akal. Tidak relevan dengan background studinya, tapi relevan dengan pengalamannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya lihat profil saya kan banyak buat komunitas kepemudaan, organisasi kayak SP, SEP, dan seterusnya. Kira-kira kalau saya ambil S2-nya Community Development, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nggak nyambung dengan S1 saya, tapi nyambung dengan pengalaman saya. Itu sih. Jadi memang kalau relevansi itu, pertama relevansi itu. Yang kedua relevan yang saya maksud adalah relevan dengan proposal studi, rencana studi yang kita buat relevan dengan formulir yang kita isi.
Jangan nanti di proposal studi arahnya kemana, di rencana studi arahnya gimana, dan di formulir arahnya kemana. Beda-beda kayak gitu sih. Yang penting relevan. Makanya kadang banyak orang nanya kan, apalagi beasiswa ke luar negeri itu ya, banyak yang nanya kalau saya S1-nya nggak relevan dengan S2 saya, pengen ganti kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, yang penting kita punya standing aja, punya rasional kenapa kita pilih itu kayak gitu. Tapi yang saya nggak bisa dong ngambil S2 teknik industri ya, nggak cocok kan. Nah, tapi mungkin ketika saya dulu S1-nya hukum ekonomi syariah, terus S2 di pondok, saya misalnya jadi sekretariat pesantren hubungan masyarakat selama 3-4 tahun gitu, terus saya ambil ilmu komunikasi. Nah, itu mungkin masih relevan. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa itu relevan. Itu semoga menjawab penjelasan yang singkat ini, pas ini hampir 1,5 jam nih. 2 SKS lah ya. Mantap. Oke, baik. Nanti teman-teman, saya yakin sih masih banyak pertanyaan dari teman-teman di sini. Saya tutup kalau gitu nih ya. Oke, siap Bang. Terima kasih teman-teman Menti Nanti foto bareng dulu, Bang. Apa? Foto bareng dulu nanti sebelum keluar. Oke, siap. Terima kasih teman-teman Menti untuk partisipasinya pada malam ini. Udah bisa di-share berarti ini post test absensinya. Dan juga para pengurus Mizan sama Munir, makasih sudah diskusi malam ini. Nah, ini diskusi pemula. Ingat yang saya bilang tadi adalah mentorship is two-way relationship. Relasi dua arah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi teman-teman silahkan tanyakan, nanti chat saya secara personal nggak apa-apa, tanya di grup juga nggak apa-apa, kayak kita diskusi biasa aja. Nanti termasuk di prosesnya ini Bang, termasuk kayak Munir bilang tadi kan, hal-hal teknikal sekalipun kita siap menjawab, karena kita juga alami hal-hal seperti itu. Jangan malu-malu, karena ketika kita teman-teman udah berkomitmen menjadi menti di sini, kami nggak gimmick teman-teman ya, bukan ketika kami bilang hubungi kami terus nanti kami abaikan, nggak. Kita akan berusaha layanin teman-teman semaksimal mungkin untuk bisa lancar proses persiapannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bang Handika. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Setelah ini kita foto bersama dulu nanti. Baik, tadi materinya luar biasa dan tentu teman-teman kalau misalnya masih ada yang terlewat jangan takut, jangan malu untuk bertanya kepada siapapun ya, ke saya, ke Mizan, dan ke Bang Handika juga. Nanti kemudian di kelas di classroom itu bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Untuk fasilitas mungkin teman-teman ada yang bertanya ya terkait dengan apakah ada nanti grup khusus dengan mentor seperti itu. Nah, ini sementara dari tim kami nanti akan konfirmasi dulu ke mentornya, karena tentu setiap orang punya privasinya masing-masing gitu kan. Jangan sampai nanti ada yang tidak bersedia kemudian kita gabungkan ke grup menti seperti itu. Ya, nanti kita akan komunikasikan juga. Jadi sementara ini komunikasi masih melalui classroom. Nanti kita akan selalu update informasinya terkait dengan adanya grup dengan mentor dan sebagainya. Baik, itu mungkin pertemuan kita malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian terkait dengan ada gambaran lah. Setidaknya bisa menambah semangat. Dan tadi ingat kata-kata Bang Dika, kalau semakin sering kita buka situsnya LPDP itu akan semakin terikat, itu tertarik untuk ini. Saya juga kemarin gitu. Jadi pengalaman saya kemarin walaupun agak sedikit telat ya untuk submitnya itu saya 3 hari sebelum ditutup baru saya submit gitu, karena nunggu sertifikat TOEFL. Jadi memang persiapan itu butuh butuh waktu gitu kan. Sehingga sering-sering aja saya tuh bahkan tiap hari sebelum mulai ketika itu masih ngabdi di pondok, sebelum ngajar itu ngelihat memang gitu, lihat LPDPO sudah ada info nggak, apa checklist yang harus saya ini lagi list-list yang harus saya tentang seperti itu. Jadi memang betul-betul berpengaruh seperti itu. Itu mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya Mas Mizan mungkin bisa pandu untuk foto bersama. Baik, terima kasih atas atensinya, dan saya harap teman-teman bisa memanfaatkan betul ya untuk momen diskusi kita setiap harinya di grup maupun di Google Classroom. Silakan nyalakan kamera. Saya mohon izin tidak pakai background ya, karena agak kesulitan juga. Laptopnya tidak support ya. Tidak apa-apa Mas Mizan. Oke.
Iya, di tengah kita hadir juga salah satu mentor nanti, ada Mbak Rizka ikut join. Iya. Wah, join juga Mbak Rizka ya. Ya, pengen ngelihat menti-menti. Silakan Mas Mizan. Oke. Masih banyak yang belum ini ya, belum terlihat. Gak apa-apa, mungkin ada yang nggak berkenan buka. Zan? Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Ya, layar kedua. Ada 2 layar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Saya belum tutup ya. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasi malam ini. Semoga tetap semangat dan jangan lupa untuk penugasan, kemudian post-test dan presensi semua sudah di-upload di Classroom. Untuk penugasan nanti langsung dari Bang Handika ya. Ya, insya Allah malam ini saya upload. Oke, siap. Teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya sudah mengerjakan post-test dan presensi, jangan lupa untuk di-submit ya. Karena ada beberapa tadi yang sudah ngerjakan, sudah ngisi form tapi belum submit, jadi belum terhitung gitu. Makanya teman-teman nanti bisa. Kalau misalnya ada yang kesulitan nanti silahkan langsung japri ke kami ya, ke saya tepatnya, karena saya yang megang untuk classroomnya seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kita malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dan udah dicari tuh, udah hidup musiknya. Terima kasih Mas Dika. Sama-sama. Mas Munir. Oke, Terima siap. kasih Mas Mizan, Masya Allah. Terima kasih teman-teman Oke, sama-sama semuanya. Sehat-sehat selalu. Ada acara apa, Jan? Udah ada di rumah teman ini, kumpul-kumpul. Nikahan. Nikahan temen. Saya kira Nanda, kita Nanda. Iya, amin lah. Amin ya. Ini ya, Disegerakan. gimana aja tahun ini? Disegerakan lah. Hal Bulan baik. Syawal, di grup Kak. sini Mas Mizan. Bulan Syakban deh. Kalau untuk mentor menti berjodoh sama mentinya dulu lah. Kalau masih ada sisa baru nanti kami seleksi. Nah, cari yang bening-bening. Emang sayur bening. Terima kasih semuanya ya. Oke, Bang, siap. Makasih, Terima Bang kasih Dika. banyak Bang. semua siap ya. Daging semua isinya. Daging. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi pulang kerja buat materinya itu 30 menit sebelum acara. Mantap, cepat juga ya. Tapi udah ada konsep.